Halo, perkenalkan nama saya Jefferson Filbert Junardi dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ekspresi gen, yaitu bagaimana gen kita bisa mengekspresikan dirinya melalui protein. Oke, pertama kita sebelum membahas tentang ekspresi gen, kita harus mengenali dulu yang namanya dogma sentral pada biologi molekuler. Biologi molekuler itu akan didasari oleh dogma sentral, di mana ini adalah dasar dari semua teknik-teknik bioteknologi yang akan kita bahas nantinya. Nah, di sini kita punya DNA, RNA, dan protein sebagai komponen utama. Jadi ada DNA, RNA, protein. DNA itu mampu mereplikasi dirinya sendiri melalui DNA polimerase yang kita kenal dengan proses replikasi DNA. Lalu DNA juga bisa kita transkripsi dengan bantuan RNA polimerase membentuk satu mRNA atau kita bilang di sini sebagai positive sense RNA. Lalu RNA kita bisa translasikan menjadi protein dengan bantuan ribosom. Ini adalah proses dogma sentral yang uh, yang normalnya kita ketahui. Namun selain dari itu sebenarnya masih ada juga komponen lain yaitu reverse transcription, yaitu ketika kita mengubah balik RNA menjadi DNA lagi dengan bantuan reverse transcriptase, atau kita juga bisa melakukan replikasi dari RNA, di mana RNA menjadi RNA, tapi menjadi complement stance dari si DNA. Namun pada pertemuan kali ini saya akan hanya membahas transkripsi dan translasi. Jadi ini adalah proses di mana kita mengubah informasi pada DNA menjadi RNA dan lalu menjadi protein. Jadi ekspresi DNA sendiri terdiri dari dua tahap. Bisa jadi dari transkripsi dan dari translasi. Transkripsi adalah pembacaan siklus DNA menjadi RNA dengan bantuan RNA polimerase, sedangkan translasi itu adalah pembacaan siklus RNA jadi protein dengan bantuan ribosom. Oke, sebelumnya perlu kita definisikan dulu bahwa gen adalah satu komponen DNA yang mengkode suatu polipeptida. Keseluruhan DNA kita di tubuh kita, kita sebut juga dengan istilah genom. Genom terdiri dari banyak gen. Sebutlah kita ambil salah satu sequence dari satu gen ini, kita punya DNA namanya DNA template, yaitu DNA yang akhirnya akan ditranskripsikan. DNA template akan ditranskripsikan menjadi mRNA, di mana mRNA itu bersifat komplement terhadap DNA template. Namun, perbedaan yang utama adalah setiap basa nitrogen timidin diubah menjadi urasil atau U di sini. Lalu kita punya translasi di mana translasi akan membaca setiap tiga kode pada mRNA. Jadi tiga kode ini kita sebut dengan nama kodon menjadi satu asam amino. Ini overview materi yang akan kita bahas hari ini. Pertama kita mau membahas dulu tentang RNA. RNA yang umum kita pelajari biasanya ada tiga, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Di mana mRNA itu singkat dari messenger RNA. Messenger RNA itu meneruskan kode dari DNA. Jadi RNA ini. Jadi mRNA ini berfungsi sebagai perantara aja antara DNA ke protein. Terus kita punya tRNA, di mana tRNA ini adalah yang membawa asam amino. Jadi protein kan disusun dari asam amino. Siapa yang membawa asam amino itu untuk menyusun protein? Yaitu tRNA atau transfer RNA. Terakhir kita punya rRNA, di mana ini adalah membentuk ribosom. Jadi R ini singkatan dari ribosomal, jadi maka dia membentuk ribosom. Sebenarnya jumlah dari RNA itu ada banyak banget. Jadi kita cuma bahas ini ya, mRNA, RNA, tRNA, dan nanti kita juga akan ketemu dengan snRNA atau small nuclear RNA, tapi kita cukup sampai di sini dulu karena kita masih membahas teori secara dasar. Untuk ke bawahnya nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Pertama perlu diketahui dulu overview prosesnya ekspresi gen pada eukariot dan prokariot itu cenderung berbeda. Pada eukariot, kita punya transkripsi dan translasi yang terpisah. Transkripsi terjadi di dalam nukleus, sedangkan translasi terjadi di sitoplasma. Transkripsi terjadi dengan pertama kita membaca sequence DNA, kita menjadikan suatu RNA. Namun RNA yang terbentuk kita bilang sebagai
pre-mRNA pada eukariot karena dia belum siap. Pre-mRNA ini harus mengikuti proses processing lebih lanjut, yaitu terdiri dari 5' capping, RNA splicing, dan 3' polyadenylation untuk membentuk suatu RNA yang mature, kita bilangnya. Mature RNA ini kemudian bisa kita transport dan bisa ditranslasikan di sitoplasma. Hal ini berbeda dengan prokariot, di mana pada prokariot setelah DNA ditranskripsi, mRNA ini bisa langsung ditranslasikan. Bahkan pada beberapa kasus, mRNA yang masih belum selesai ditranskripsikan bisa langsung ditranslasikan pada prokariot. Oke, kita mulai dulu dengan transkripsi. Di sini kita akan membagi transkripsi dan translasi masing-masing tahapnya. Kita akan melihat bedanya yang terjadi pada eukariot dan juga pada prokariot. Karena tahap ini cenderung ada kemiripan dan juga perbedaan di antara keduanya. Kita mulai dulu dengan inisiasi. Inisiasi yaitu tahap awalnya di mana RNA polimerase itu menempel pada DNA. Oke, kita lihat di sini. Ini ada DNA. Lalu, ini ada RNA polimerase. Dia menempel pada sequence yang kita kenal dengan nama promoter. RNA polimerase akan menempel pada situs promoter dan dia akan membuka DNA seperti ini. Ini kita kenal juga dengan nama inisiasi, di mana RNA polimerase nempel pada promoter, kemudian membuka strand DNA dan memulai polimerisasi. Kita lanjutkan dengan elongasi, yaitu tahap di mana dia melakukan sintesis mRNA, seperti kita lihat di sini. Elongasi itu adalah tahap dia melakukan uh, elongasi secara downstream dari 5' ke 3' dengan membentuk suatu duplex DNA RNA. Duplex maksudnya kayak hubungan antara DNA dan RNA sekaligus kayak gini. Terakhir kita punya terminasi atau berhenti sintesis di mana dia menuju ke suatu sequence terminator dan transkripsi kemudian diberhentikan. Sebelumnya kita coba bahas dulu tentang apa itu gen dan gimana strukturnya dari gen. Jadi gen seperti dibilang tadi adalah satu untai DNA spesifik yang kemudian mengkode suatu polipeptida. Keseluruhan DNA di suatu organisme disebut juga dengan nama genom. Oke, ini adalah struktur utama dari suatu gen. Gambarnya not to scale, tapi cukup informatif untuk menentukan struktur dari gen. Pertama, kita punya sequence promoter. Promoter adalah daerah penempelan dari RNA. Jadi penempelan RNA terjadi di sini. Sorry, RNA polymerase. Dia akan menempel di sini. Dekat dengan promoter, kita punya yang namanya transcription start site atau kita bisa singkat dengan TSS. Transcription start site merupakan daerah awal yang akan kita transkripsikan. Perlu diperhatikan bahwa gerak dari RNA polymerase itu hanya 5' to 3'. Jadi dia akan membentuk suatu sequence RNA yang 5' to 3'. Maka di sini kita bisa menentukan uh, region mana pada DNA yang akan ditranskripsikan berdasarkan keberadaan promoter. Seandainya promoter di sini dan ternyata 5' to 3'-nya di atas, 3' to 5'-nya di bawah, maka sequence template akan ada yang akan menjadi yang di bawah sini. Karena si RNA polymerase mau nggak mau harus membentuk RNA harus dari 5' to 3'. Maka harus ada template yang template yang dibaca harus berkebalikan dari 3' to 5'. Selanjutnya kita ada istilah upstream dan downstream. Upstream dan downstream ini ditentukan dari TSS. Jadi di mana TSS, situs TSS kita bilang sebagai awal. Nah, jika situs itu di bawah dari TSS, jadi di area ini, di daerah RNA coding region, maka kita bilang ini adalah satu situs yang downstream atau di bawah. Nah, upstream adalah situs di atas TSS. Jadi misal promoter dan misal daerah-daerah enhancer dan lain-lainnya, itu kita bilang sebagai upstream. Dari TSS kita punya RNA coding region, di mana daerah ini adalah daerah yang akan ditranskripsikan. Terakhir kita punya terminator.
dan transcription termination site, yaitu daerah di mana transkripsi akhirnya akan dihentikan. Perlu diketahui, tiap gen akan memiliki laju transkripsi dan translasi yang berbeda. Misal di sini gen A akan memiliki transkripsi yang lebih banyak daripada gen B, translasinya juga lebih banyak daripada gen B. Jadi ekspresi dari tiap gen itu unik untuk gen itu sendiri, tidak berlaku untuk semua gen. Tentang regulasi ekspresi gen, kemungkinan akan kita bahas lain waktu karena kita akan fokus dulu pada ekspresi protein pada pertemuan ini. Oke, tadi struktur gen pada prokariot. Gen pada prokariot terdiri dari tiga komponen utama. Terdapat promoter yang berfungsi sebagai satu start site penempelan RNA polymerase. Tapi ingat, promotor tidak ditranskripsikan. Dia hanya berguna sebagai start site tempat RNA polymerase menempel. Sequence yang ditranskripsikan adalah sequence coding region. Sedangkan terakhir kita punya namanya sequence terminator yang untuk sebagai stop site. Kita bisa lihat di sini, ini adalah struktur gen dari suatu prokariot, di mana ini ada gen A. Perlu diperhatikan, keberadaan dari promotor itu menentukan daerah mana dari DNA yang akan menjadi template. Jadi seandainya promotor di sini, maka template adalah sequence yang dari 3 prime ke 5 prime. Maka sequence template pada DNA ini adalah yang ini. Kebalikannya, jika promotor ada di bagian sini dan promotor arahnya seperti ini, di sini skemanya cukup jelas karena dia memberikan arah dari promotornya. Tapi seandainya promotor ini tidak diberikan arah, kita bisa tahu template mana yang dari gen yang akan ditranskripsikan dengan melihat posisi gen. Jadi gen B kan posisinya di sini. Maka yang jadi template adalah sequence yang atas. Seandainya gen B ada di sini, maka template akan menjadi yang bawah seperti ini. Oke, pada prokariot coding sequence ya akan semuanya ditranskripsikan dan akan ditranslasikan. Tapi ini berbeda pada eukaryote di mana coding sequence itu hanya terdiri dari dua, yaitu ada intron dan exon. Perhatikan di sini adalah bacterial gene atau ini prokariot. Kita cuma punya satu coding sequence. Tapi pada eukaryot, kita coding sequence-nya terdiri dari exon dan terdiri dari non-coding sequence, yaitu intron. Jadi non-coding sequence ini tidak akan ditranslasikan. Karena ini akan dibuang. Intron akan akhirnya dibuang pada proses yang nanti kita kenal dengan nama splicing. Oke, selanjutnya kita akan bahas dulu tentang sequence promoter. Promoter adalah daerah pengenalan RNA polymerase. Seperti yang dibilang tadi, salah satu yang paling terkenal kita kenal dengan nama Tata Box. Ini adalah struktur promoter pada prokariot, yaitu kita punya Tata Box di sini. Kenapa dibilang Tata Box? Karena sequence dia adalah TA-TA. Kita juga punya satu sequence konsensus di sini dengan sequence TTGACA. Lalu di sini ada starting site. Jadi promoter sini menunjukkan di mana RNA polymerase menempel. Ini adalah struktur promoter pada eukaryot. Kita bisa lihat dia lebih kompleks di mana promoter di sini ada sequence di negatif 30 secara upstream. Ingat tadi istilah upstream. Dan dia juga punya sequence promoter pada downstream. Seperti itu. Lalu ternyata ketika kita teliti, sequence ini, konsensus ini, TTGACA ini, dan juga Tata Box TATA, ini kenapa kok kita bisa tahu kalau sequence seperti itu? Ternyata setelah kita ini dilakukan suatu survei tentang promoter. Jadi ada ilmuwan yang melakukan survei promoter. Jadi mau tahu kira-kira sequence nukleotida apa yang umum muncul. Ternyata sequence yang ditemukan sebenarnya seperti ini. Ada sequence T, T, G, A, C, A itu sangat sering muncul. Dan juga T, A, T, A, T. Makanya kita bilang sebagai ini adalah suatu sequence konsensus promoter.
Oke, kita sekarang masuk ke transkripsi itu sendiri. Transkripsi dilakukan pertama kali dengan inisiasi. Jadi inisiasi ini dimulai bagaimana? Pertama, RNA polimerase akan mengenali sequence promoter seperti tadi dijelaskan, dibantu juga dengan transcription factor. Tapi di sini kita tidak membahas itu dulu. Intinya di sini RNA polymerase untuk bisa mengenali promoter dan juga bisa melakukan transkripsi dengan lancar, dia itu butuh bantuan protein-protein atau kofaktor lain yang kita kenal dengan nama transcription factor. RNA polimerase sendiri memiliki suatu aktivitas helikase. Ups, kenapa ini? Helikase itu adalah enzim yang mampu membuka untai DNA. Tulisannya kurang jelas ya. Jadi helikase itu mampu membuka untai DNA. Ini akan kita bahas lagi nanti di replikasi DNA. Nah, aktivitas helikase ini akan membuka untai DNA, terus RNA polimerase bisa melakukan elongasi. Elongasi adalah tahap selanjutnya di mana kita bisa meneruskan sintesis dari RNA. Jadi ini tahap awal dulu, overview-nya seperti ini. Jadi dia akan buka promoter, dia akan mengenai promoter, lalu membuka DNA, di mana DNA yang sudah terbuka ini akan mulai ditranskripsikan membentuk RNA. Selanjutnya kita akan bahas dulu tentang perbedaan inisiasi pada eukariot dan prokariot. Ini berbeda dari aktivatornya dan juga transcript factor. Pada prokariot dibutuhkan satu faktor namanya sigma factor, disimbolkan dengan simbol ini. Sigma factor itu dibutuhkan untuk membentuk suatu enzim, holoenzim dari RNA polimerase prokariot. Jadi ini adalah core enzyme dari RNA polymerase milik prokariot, terdiri dari dua uh, sorry, maksudku empat bagian, ada dua alfa dan dua beta. Nah, dua alfa dan dua beta ini belum sempurna. Mereka butuh sigma factor untuk menjadi suatu RNA polymerase. Jadi sigma factor ini dibutuhkan di prokariot sebagai transition factor, di mana dia berguna untuk membantu RNA polymerase mengenali sequence promoter. Pada eukariot, biasanya juga ada siklus namanya enhancer dan juga activator protein, di mana enhancer dan activator protein ini membantu mempercepat transkripsi. Jadi proses pada eukariot untuk memulai inisiasi uh, transkripsi itu cenderung lebih sulit. Sebagai contoh, ini ada enhancer, di mana enhancer menempel pada aktivator protein, dan aktivator protein ini akan menangkap transcription factor membentuk satu region yang loop seperti ini. Region ini kemungkinan akan membantu aktivitas dari RNA polimerase. Jadi, ini tempat promoter transcription factor dan RNA polimerase menempel. Ini transcription factornya akan transcription factor akan menempel di promoter, dibantu dengan aktivator protein dan juga enhancer. Jadi RNA polimerase akan lebih mudah menempel di sini dan akan lebih mudah melakukan transkripsi. Oke, sebelumnya kita akan membahas dulu tentang konsep open reading frame, di mana open reading frame ini seperti ini. Jadi ingat ya, tadi kalau misalnya RNA, kita akan baca RNA itu tiap tiga kode. Hmm. Jadi ini misal kode dari DNA, ini kode DNA. Jadi kita bisa tahu kalau yang ini itu adalah template strain. Hmm. Kita akan baca ini setiap tiga kode. Tiga kode ini akan ditranskripsikan jadi RNA seperti ini. Jadi TAC akan ditranskripsi di RNA jadi AUG, terus habis itu CCT menjadi GGA, dan seterusnya. Nah, di sini tiap tiga kode ini kita sebut juga dengan nama kodon. Sekarang perhatikan bahwa kodon dibaca tiap tiga kode. Maka di sini kita punya tiga jenis pembacaan. Pembacaan pertama bisa dimulai dari sini, ke sini, dan seterusnya. Tapi, kita juga bisa membaca dia sebagai seperti ini. Kita start lebih lembat. Jadi, pembacanya di UGG, terus GAU, AUA, dan seterusnya.
Kita juga bisa memiliki pembacaan seperti ini. GAG, GGG, AUA, UAG, dan seterusnya. Gitu. Inilah yang kita kenal dengan istilah reading frame. Namun, Codon hanya memiliki satu open reading frame. Nah, reading frame mana yang kita gunakan, open reading frame mana yang kita gunakan, kita akan menentukan reading frame-nya dari sequence AUG yang kita kenal dengan initiation codon, di mana AUG ini akan mengkode suatu methionine. Pada eukariot akan mengkode methionine, dan pada prokariot dia akan mengkode suatu F methionine yang akan kita bahas lebih lanjut nanti. Selanjutnya, kita akan membahas tentang elongasi. Elongasi adalah proses di mana RNA polimerase akan menyintesis mRNA sesuai dengan kode DNA. Kita bagi DNA menjadi dua bagian, template atau antisense. Lalu kita punya antisense, anti-template, dan sense. Ini hanya suatu overhead aja. Kalau misal, aku yakin beberapa dari kalian tidak akan setuju dengan definisi bahwa antisense adalah template dan sense adalah anti-template. Ini adalah pengertian sense dan antisense yang aku baca dari referensiku. Dari referensiku, anti-sense adalah template, sedangkan sense adalah anti-template. Namun, beberapa dari kalian mungkin belajar bahwa sense adalah template, sedangkan anti-sense adalah anti-template. It's okay, nggak masalah. Karena memang eh, kepastian tentang definisi sense dan anti-sense itu sedikit berubah-ubah dan sedikit rancu. Beberapa orang mungkin setuju bahwa anti-sense adalah anti-template, dan beberapa orang setuju adalah sense adalah template. Tapi eh, untuk pertemuan kali ini kita ambil konsensus bahwa anti-sense adalah template dan sense adalah anti-template. Dan untuk seterusnya, saya juga akan menggunakan istilah anti-sense sebagai template dan sense sebagai anti-template. Namun, untuk mengurangi kebingungan, kita abaikan saja istilah sense dan anti-sense. Kita pakai aja istilah template dan anti-template supaya pasti. Di sini kita bisa tahu, oke, jadi kita ada tata box yaitu promotornya di sini, kita ada starting point di sini, maka ini ini adalah sequence anti template, sedangkan ini adalah sequence template. Oke, oke. Di sini dengan bantuan beberapa faktor transkripsi, RNA polymerase akhirnya bisa menempel di sini. Ini kita sebut tadi inisiasi. Lalu RNA polymerase setelah menempel bisa melakukan transkripsi. Proses transkripsi yang kita kenal ini namanya elongasi, di mana RNA polymerase akan mengambil yang namanya NTP atau nucleotide triphosphate. Nucleotide triphosphate sendiri terdiri dari beberapa, yaitu ada ATP, GTP, CTP, dan UTP. Di mana ATP ini sebenarnya adalah komponen dari nukleotida. Kayak gini. Kita ada struktur seperti ini. Secara sederhana aja, seperti ini. Ini adalah komponen dari pembentuk dari RNA ya, di mana ini adalah ribonucleic acid, di mana dia terdiri dari satu fosfat, terus ada gula ribosa, dan kita punya basa nitrogen. Basa nitrogen akan menentukan identitas dari uh, NTP ini. Misal kalau dia adenin, maka dia adalah ATP, kalau dia guanin, GTP, dia sitosin, CTP, dan kalau dia urasil, UTP. Nah, di sini kita ada kata trifosfat. Ini adalah nukleotida ketika dia membentuk DNA atau RNA. Tapi contoh di sini kita adalah gula, karena kita menggunakan gula ribosa, maka dia ada RNA. Pada ATP, GTP, CTP, dan seterusnya, atau yang kita kenal dengan nama umum NTP, dia akan membentuk tiga fosfat. Di sini ada tiga fosfat. Jadi bukannya satu fosfat, di sini ada tiga gugus fosfat. Fosfat sendiri punya senyawa kimia yaitu PO4 3-min. Namun kita simbolkan dengan seperti ini.
RNA polimerase akan mengkatalis inkorporasi dari NTP ini ke dalam RNA yang sedang bertumbuh. Seperti ini. Terakhir, pada terminasi, terminasi sebenarnya ada beberapa mekanisme, namun kita akan bahas mekanisme ini aja. Terminasi yang bisa dilakukan dengan adanya sequence GC ini. Jadi ada beberapa sequence GC yang panjang diikuti dengan sequence ini juga. Jadi sequence GC ini kita tahu bahwa ikatan hidrogen antara G dan C. Jadi G dan C itu punya tiga ikatan hidrogen atau aku bilang H bond. Sedangkan A dan T akan punya dua H bond atau ikatan hidrogen. Nah, maka dari itu ikatan antara G dan C ini akan lebih kuat daripada ikatan antara A dan T. Maka ikatan ini, ikatan dari G dan C, karena ini mirip daerah ini dengan daerah ini, dia akan membentuk satu struktur yang kita kenal dengan nama hairpin. Jadi hairpin ini terjadi ketika RNA itu berkomplemen dengan dirinya sendiri. Jadi RNA ini bisa membentuk uh, suatu struktur kayak seperti ini. Kita bilang juga dengan nama hairpin. Oke. Nah, GC ini ternyata diikuti dengan satu sequence A dan T yang panjang seperti ini. Perhatikan bahwa A dan T ini lebih lemah daripada G dan C. Jadi ini adalah prosesnya. Jadi pertama ini adalah proses elongasi. Ini adalah proses inisiasi tadi di mana ada faktor transkripsi, ini faktor transkripsi, lalu ada RNA polimerase menempel, memulai transkripsi. Ini dilanjutkan dengan elongasi. Perhatikan bahwa ini adalah kita pakai contoh di sini adalah prokariot. Kenapa ini prokariot? Karena kita punya sigma factor. Setelah elongasi, ketika dia mau mencapai suatu sequence terminasi, perhatikan di sini kita ada namanya termination hairpin formation. Jadi dia akan membentuk satu hairpin dari sequence ini. Sequence ini akan gabung menjadi satu, akan membentuk suatu struktur hairpin. Hairpin ini sangat kuat. Hairpin ini sangat kuat karena dia dibentuk dari G dan C. Lalu hairpin ini akan menarik RNA ini keluar. Dia akan memaksa RNA ini keluar tak ketika dia mencapai sequence ini. Karena TTT, sequence TTTI, TTT dan AA ini itu sangat lemah. Sehingga RNA akan tertarik keluar dan RNA polimerase akan lepas dari DNA. Ini adalah proses terminasi. Oke, selanjutnya pada eukariot proses ini belum selesai. Pada prokariot ini sudah selesai, maka mRNA yang keluar ini sudah siap untuk ditranslasikan. Namun pada eukariot proses selanjutnya masih ada. Kita punya splicing, kita punya addition of 5' GCAP, kita punya processing of 3' poly A tail. Ini adalah struktur gen dari eukariot yang sudah matang. Jadi perhatikan di sini bahwa di sini tidak ada ini semua sekuen ini adalah protein coding sekuen, yaitu exon. Sedangkan pada hasil mRNA awal eukariot, dia pertama tidak ada ini, tidak ada 5' GCAP, tidak punya polyethyl, dan dia masih terdiri dari intron dan exon. Jadi kita akan punya UTR. Oke, jadi ini 5', ini 3'. Kita punya UTR yang merupakan singkatan dari untranslated region, daerah yang tidak ditranslasikan, untranslated region. UTR ada di bagian depan dan belakang, jadi kita bilang 5' UTR dan juga 3' UTR. Seperti ini. Ini ada UTR lagi. Lalu, bagian coding region akan terdiri dari exon dan intron. Jadi sebutlah ini exon, ini exon, intron, exon. So, kayak gini. Kita perlu proses apa? Kita perlu namanya splicing, di mana splicing ini akan membuang sequence intron. Lalu kita akan satukan exon. Setelah kita satukan exon, kita perlu melakukan namanya 5' GCAP, di mana 5' GCAP ini memberikan akses supaya mRNA bisa keluar dari nukleus dan melindungi mRNA dari nuklease. Kita juga butuh menambahkan polyethyl pada bagian 3' untuk memperpanjang umur dari mRNA dan mencegah degradasi dari nukleus. Kita mulai dulu dari splicing. Splicing ini akan dikatalis dengan suatu enzim yang kita kenal dengan nama spliceosome dengan bantuan snRNA atau small nuclear RNA yang menempel pada protein yang kita kenal dengan snRNP. Ini dibaca juga dengan nama SNRP.
Nggak tahu kenapa dibaca gitu, tapi ya bacanya seperti itu. Jadi SNRP itu bacanya SNRP. Jadi yang awalnya pre-mRNA memiliki intron dan ekson, intron akan dihilangkan dan ekson akan digabungkan menjadi satu. Proses ini awalnya intron ini akan dikenali dengan splisiosom. Splisiosom akan mengenali intron dan intron akan dibuang menjadi struktur seperti ini. Kita bilang juga namanya struktur larian. Lalu ya ekson langsung digabungin jadi satu. Ternyata proses splicing ini akan menambahkan keberagaman dari game. Kenapa? Contohnya seperti ini. Kita punya gen alpha tropomyosin. Alpha tropomyosin ini bisa terdiri dari banyak banget intron. Ternyata tergantung dari ekspresi alpha tropomyosin di mana, misal di striated muscle cells, smooth muscle cells, fibroblast, bahkan di brain, ini akan memiliki pola splicing yang berbeda. Pada misal di striated muscle, striated muscle dia tidak memiliki sequence ini, tapi dia punya sequence ini kok sama dimiliki oleh semuanya dan dia memiliki sequence ini. Sedangkan bandingkan ini dengan smooth muscle, di mana smooth muscle punya sequence ini tapi tidak punya sequence yang ini. Jadi ini cuma satu gen. Perhatikan bahwa ini cuma satu gen alpha tropomyosin. Tapi berdasarkan pola splicingnya, dia seakan-akan menghasilkan beberapa protein yang berbeda. Ini cuma informasi tambahan saja. Ini adalah struktur dari intron. Jadi intron memiliki sequence yang bisa dikenali dengan splisiosom. Jadi splisiosom itu mengenali sequence apa aja. Dia akan mengenali sequence ini. GURRAGU, YURAC, dan seterusnya ini. Keterangan di sini, Y adalah C atau urasil, R adalah G atau A, sedangkan N adalah semuanya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita punya yang namanya capping atau pemberian ujung 5 prime, pemberian 7 metil guanosin pada ujung 5 prime mRNA dalam ikatan yang kita kenal dengan nama ikatan 5,55 triphosphate. Di sini 5 prime GCAP akan melindungi mRNA dari degradasi dan enzim dan juga diperlukan agar mRNA bisa keluar dari nukleus. Struktur dari 7 metil guanosin seperti ini yang dimana dia akan dihubungkan dengan jembatan 5' triphosphate. Terakhir polyadenylation ini cuma terjadi di bagian 3' di mana bagian 3' dari mRNA akan ditambahkan 100 sampai 250 base pair dari adenin. Jadi di belakang ini cuma di spam A dan terusnya gini. Gunanya adalah apa? Karena di dalam sitoplasma akan ada enzim-enzim degradasi, enzim-enzim nuklease yang akan menghancurkan mRNA. Nah, mRNA ini supaya umurnya panjang, tapi mRNA ini tidak apa tidak abadi. Jadi umur dari mRNA ini bisa panjang, cuma dia tidak abadi, maka mRNA suatu saat akan dihancurkan juga. Diberikan polietel, di mana enzim-enzim nuklease pada sitoplasma akan menghancurkan mRNA itu dari bagian 3'. Jadi dipotong seperti ini. Jadi logikanya adalah semakin panjang polietel, maka semakin panjang pula umur dari mRNA. Kenapa? Karena dia akan memotongnya itu pelan-pelan satu persatu seperti ini. Oke. Nah, terus ini adalah proses pengeluaran dari mRNA. Jadi mRNA yang matang akan ditempelin dengan cap binding protein. Lalu di antara exon ada namanya exon junction complex. Lalu di ini polietel akan dibind dengan namanya poly A binding protein. Nanti dia akan keluar melalui nuclear pore dari nukleus. Setelah dia keluar dari nukleus, 5' cap ini akan diganti dengan suatu initiation factor yang akan berfungsi untuk translasi. Oke, jadi ini produk mRNA. Ini yang perlu diperhatikan bahwa pertama, mRNA pada prokariot dan eukariot sedikit berbeda. mRNA pada prokariot kita kenal juga dengan nama polisistronic. Karena kemungkinan satu mRNA bisa menghasilkan beberapa protein sekaligus. Jadi ada satu situs yang berbeda pada prokariot dan eukariot, di mana prokariot memiliki situs yang kita kenal dengan nama ribosome binding site atau RBS. RBS ini juga dikenal dengan nama Shine-Dalgarno sequence karena penunggunya adalah Shine dan Dalgarno. Oke. Nah, di sini
tiap ribosom binding site ini adalah tempat penempelan dari ribosom. Jadi ribosom pertama kali akan menempel di sini dan memulai translasi. Berbeda dengan itu, mRNA pada eukariot kita kenal juga dengan nama sebagai monosistronic. Jadi dia tuh cuma punya satu mRNA, cuma satu gen, atau namanya monosistronic. Perbedaannya di mana? Nah, sekarang eukariot tidak memiliki namanya ribosom binding site. Loh, terus kalau misal nggak punya ribosom binding site, ribosomnya nempel di mana? Kalau misalkan kalau di bakteri dia nempelnya di sini. Ternyata kalau di mRNA pada eukariot, ribosom akan pertama kali mengenali sekuen ini. Jadi 5' GCAP ini akan dikenali pertama kali oleh ribosom sebelum dia mengenali yang namanya translation start site. Misal di sini adalah kode inisiasinya AUG di sini, maka pertama subunit kecil dari ribosom akan mengenali bagian 5' ini, baru dia akan scanning dan mencari daerah ini. Kayak gitu. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya, aku mau bahas dulu tentang genetic code atau kode dari kodon. Genetic code ini, jadi seperti kita bilang, karena mRNA dibaca tiap 3 kode, yang disebut juga kodon, sedangkan kita punya 20 asam amino yang kita kode. Oke, kenapa kodon terdiri dari 3 nukleotida? Kita kan tahu tadi kalau misalnya kita punya 4 jenis NTP, yaitu A, U, G, C. Kita punya 4. Oke, seandainya gimana kalau kodon itu adalah satu? Berarti kodenya berapa? Cuma ada 4 kan? Karena either itu A, U, G, dan C. Apakah itu cukup untuk mengkode 20 asam amino? Jawabannya enggak. Sedangkan kalau kodon itu ada 2, kita punya 16 kombinasi. 16 itu terdiri dari misal A dengan U, G dengan C, A dengan A, G dengan G, terus dan seterusnya sampai 16 kombinasi. Sedangkan 16 kombinasi ini kita dapat dari 4 pangkat 2. Karena kita ada 2 kodon dan 4 nukleotida. Apakah ini cukup untuk 20 mengkode 20 asam amino? Jawabannya enggak. Maka dari itu kodon adalah 3. Di mana 3-nya adalah 64 kombinasi, yaitu 4 pangkat 3. 40 kombinasi ini kita bisa lihat di bawah sini. Apakah 64 ini cukup untuk mengkode 20 asam amino? Jawabannya iya. Tapi disinilah kita mengenal dengan nama istilah kode itu redundant. Kenapa redundant? Karena ada 64 kode untuk 20 asam amino. Jadi kan terlalu banyak sebenarnya 64 kode itu. Maka dari sini kita boleh kita memperhatikan sesuatu yaitu gini. Perhatikan bahwa 2 kode awal itu selalu mirip dan kode akhir yang cenderung berbeda. Misal di sharing, kodenya itu dikode dengan U dan C, ya kan? Sedangkan kode terakhir itu cenderung variabel. Di sinilah yang kita kenal dengan nama istilah codon redundancy, di mana codon itu memiliki banyak kode. Tapi kode yang paling penting hanyalah 2 kode paling awal. Seperti itu. Oke, tadi kan kita mengenal istilah template ya. Template misal di sini, misal templatenya adalah 3' THC, 5'. Ini adalah template DNA. Maka kodon, ini nggak kelihatan ya warna merah. Kita ganti warna biru dulu. Maka kodonnya adalah 5' AUG 3', di mana dimiliki oleh mRNA. Terakhir antikodon adalah lawan dari mRNA. Antikodon ini dimiliki oleh tRNA yang akan kita bahas nanti. Lalu setelah ditranslasikan, kita akan menjadi kode ini akan menjadi asam amino yang kita kenal dengan nama metionin. N ini adalah N terminal dan C ini adalah C terminal. Jadi protein itu punya 2 sisi, ada namanya N terminal dan C terminal. Nah, oke, gimana caranya kita tahu kalau THC ini ternyata mengkode metionin? Kita lihat dari kodon. Kodonnya kan 5' AUG kan. Jadi kita baca. Pertama kita dari ini. Kita baca dari first base dulu. Dari A. Terus ini secondnya U. Maka kita coba lihat berarti dia ada di daerah sini. A dan U. Terus kita baca lagi G. Maka dia ada ini. Ini AUG. Ternyata AUG mengkode apa? Metionin atau start codon metionin. Jadi kita juga bisa bilang kalau kode AUG itu dibaca dengan metionin. Seperti itu.
Ini wobble teori. Jadi wobble teori seperti ini pelengkap dari teori keadaan keadaan redundancy tadi, di mana kode ketiga itu cenderung lebih tidak spesifik. Jadi komplement pada kode ketiga nggak spesifik. Jadi misal jadi ini wobble code adalah kode ketiga. Jadi U itu bisa eh, gabung dengan A, G dengan atau I, C ternyata bisa gabung dengan G dengan I dan seterusnya. Ini apa? Ini adalah singkatan dari iosin. Apa ya? Ini pokoknya adalah satu jenis eh, nukleotida spesifik lagi. Jadi ternyata nukleotida di tubuh kita itu nggak cuma A, C, G, T, sama U. Ternyata juga ada I dan lain-lainnya. Namun detail ini nggak tidak begitu penting. Cuma ketahui aja bahwa ternyata ada eh, nukleotida lain seperti ini. Oke, terakhir kita akan bahas translasi. Translasi sekali lagi juga dibagi jadi tiga tahap. Ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi mirip dengan inisiasi transkripsi, di mana inisiasi pada translasi ini adalah ketika ribosom mengenali mRNA. Kalau tadi transkripsi kan RNA polymerase mengenali DNA. Terus elongasi terjadi pada selanjutnya, yaitu ketika ribosom mulai menyintesis protein. Dan terakhir kita ada terminasi ketika ribosom berhenti menyintesis protein. Kita bahas dulu struktur dari ribosom, di mana ribosom ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu ada RNA dan juga ada protein. Perlu kita ketahui, keunikan ribosom adalah ini adalah satu-satunya biokatalis tubuh kita yang bukan merupakan protein. Jadi biokatalis yang kita kenal juga dengan nama enzim, itu semuanya terbentuk dari protein kecuali adalah ribosom. Ribosom itu juga terbentuk dari RNA. Jadi kita kenal juga dengan nama ribozyme karena dia itu uh, enzim sebenarnya atau ribozim. Pada prokariot dan eukariot ini berbeda-beda. Jadi struktur dari ribosom eukariot dan prokariot ini berbeda-beda. Tapi secara umum ribosom terdiri dari dua subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Detail dari pembentukannya, pembentuk komponen dari ribosom ini ada tertulis di sini. Jadi prokariot dari RNA apa, protein apa, dan eukariot juga seperti apa. Oke, ini struktur dari ribosom. Jadi ribosom terdiri dari suatu subunit kecil dan juga subunit besar. Kita punya tiga situs pada ribosom. Ada namanya situs A, P, dan A. Sorry, A, P, dan E. A merupakan namanya situs amino asil tRNA binding site. P adalah peptidyl site dan E adalah exit site. A adalah tempat tRNA masuk, P adalah tempat pembentukan peptide bond, dan E adalah tempat pengeluaran tRNA yang udah diproses. Oke, kita bahas aja dulu dengan kita bahas tentang situsnya ini dari proses inisiasi. Di bawah ini kita lihat ada struktur dari tRNA. Jadi tRNA ini adalah struktur mRNA di mana dia bentuk struktur seperti ini. Dia ada ini, dia akan binding ke dirinya sendiri juga seperti ini dan dia akan membawa namanya asam amino. Jadi ini adalah amino acid attachment site di mana dia akan membawa asam amino. Kayak gitu. Nah, pada eukariot, inisiasi pada eukariot, perhatiin bahwa subunit kecil akan menempel pada 5' GCAP dan akan mencari AUG pertama untuk melakukan elongasi. Jadi, ini adalah pengecualian. Tadi kan aku bilang kalau harusnya tRNA masuk kemana? Ke A site kan, bukan ke P site kan. Tapi, untuk inisiasi, tRNA pertama yang membawa metionin akan menempel pada P site. Ini untuk inisiasi doang ya. Jadi pertama si ribosom ini menempel subunit kecil ribosom akan membawa semacam suatu translation initiation factor dan juga inisiator tRNA. Mereka akan mengenali V5' GCAP. Lalu mereka akan scanning untuk mencari AUG paling pertama. Ketika mereka menemukan AUG paling pertama, si initiation factor ini akan lepas. Initiation factor ini lepas dan akan digantikan dengan apa? Subunit besar dari ribosom. Kemudian setelah subunit besar dari ribosom ini berhasil menempel, maka kita bisa lanjut ke fase elongasi. Maka di sini adalah elongasi.
Kita akan bahas elongasi selanjutnya aja. Jadi perhatikan di sini proses dari elongasi inisiasi dari ini eukariot itu akan berbeda dengan prokariot. Di mana pada prokariot sirkuit kecil ini akan menempel pada RBS atau ribosome binding site. Di sini pada Shandalgano sequence dia akan menempel. Lalu di sini juga perbedaan perbedaan utama tRNA yang pertama masuk di prokariot itu adalah tRNA methionine juga, tapi tRNA methionine pertama ini dimodifikasi. Dia membawa satu asam amino yang kita kenal dengan nama FMET, berbeda dengan methionine biasa. FMET amino asid tRNA ini akan menentukan mana kode inisiator, yaitu ini start kodenya AUG. Oke, mirip dengan pada eukariot, kodon startnya ini akan ditempeli pada situs P, bukan pada situs A. Setelah terbentuk kompleks ini, jadi ini mirip dengan kompleks awal tadi di eukariot, maka subunit besar akan masuk dan menempel. Inilah yang kita kenal dengan nama initiation complex. Oke, ini tadi inisiasi eukariot dan ini pada prokariot. Selanjutnya, elongasi akan cenderung mirip pada kedua organisme. Pertama, kita akan ada apa? Codon recognition. Di mana codon recognition ini adalah pada eyesight, di eyesight ini, tRNA akan masuk dan akan melihat. Jadi misal mRNA kita ada kode mRNA misal CAT seperti ini. Maka ini mRNA, maka tRNA yang bisa gabung hanyalah tRNA yang punya kode 3' G U A. Jadi ini harus spesifik ya. Tapi ingat sebenarnya karena ini sesuai dengan wobble teori, seandainya kita punya tRNA yang ngebawa misal G U C, ini masih dimaafkan, masih tidak masalah. Karena ini dari teori codon redundancy dan juga teori wobble teori, ini sebenarnya masih dimaafkan, masih nggak masalah meskipun dia mismatch. Jadi kode ketiga cenderung longgar. Nah, ketika dia udah masuk di aside, ketika codon recognition udah terjadi, ini akan ada hidrolisis GTP untuk meningkatkan spesifitas karena terkadang di RNA bisa jadi salah masuk gitu. Lalu akan terjadi namanya peptide bond formation atau ikatan antara peptide, ikatan antara asam amino. Jadi ini adalah asam amino, dia akan membentuk ikatan peptida, di mana dia akan menggabungkan asam amino baru ini dengan asam amino lainnya. Perhatikan setelah membentuk peptide bond bahwa si tRNA yang ada di P ini sekarang udah nggak memiliki sudah nggak memiliki mRNA lagi. Dengan gini kita akan menggeser si ribosom dengan bantuan GTP kita geser si ribosom ini. Jadi ribosom ini geser. Nah si tRNA tadi kan udah nggak bawa asam amino, dia akan kegeser ke situs exit. Setelah dia kegeser ke situs exit ini, ya udah dia akan lepas. Lalu sekarang pertanyaannya apa nasib dari si tRNA yang udah lepas ini? Si tRNA yang udah lepas ini akan biasanya akan menemukan suatu enzim enzim yang kita kenal dengan nama amino asil transferase, di mana dia akan menambahkan dia akan menambahkan lagi amino asid atau asam amino yang sesuai dengan tRNA ini. Seperti itu. Jadi si tRNA ini bisa di recycle. Jadi bisa jadi dia keluar terus dia menemukan enzim ini dia untuk recycle si asam aminonya lalu dia balik lagi ke sini. Oke, mungkin proses ini kedengarannya rumit ya, kayak kok susah dipahami dan lain-lain. Sebenarnya ada analogi ya, ada analogi yang cukup baik untuk memahami proses ini. Oke, kita bayangin bahwa sintesis protein adalah suatu proses sintesis protein itu adalah sebagai proses apa? Kita mau bangun rumah. Untuk bangun rumah kita butuh apa? Pertama kita butuh blueprint. Blueprint denah rumah gimana? Lalu blueprint itu selain butuh blueprint kita butuh apa? Bahan baku. Bahan baku apa? Kayak misal semen, batu bata, kayu, kaca, dan lain-lain. Terus kita butuh apa? Kita juga butuh pekerja. Kita bilang kuli bangunan. Gitu ya.
Mirip juga dengan sintesis protein, kita juga butuh proses yang sama. Blueprint di sini apa? Blueprint di sini adalah DNA. Jadi DNA ini kan sebagai blueprint, sebagai kayak DNA, kayak bilang, oh jadi aku mau proteinnya seperti ini. Siapa yang bilang itu DNA? Blueprint ini kita bisa fotokopi. Jadi kita fotokopi bentuk apa? RNA. Jadi blueprint ini kita fotokopi dan kita sebarkan siapa? Kita sebarkan ke kuli bangunan. Kita kasih ke kuli bangunan, ya kan? Kuli bangunan di sini adalah ribosom. Jadi ribosom ini kan sebagai pekerjanya ya, yang akan ngebangun rumahnya. Nah, terus kan kuli mau kerja butuh bahan baku. Kita nggak bisa tiba-tiba suruh kuli kerja bangun rumah kan nggak mungkin ya. Kita butuh bahan baku. Di sini bahan bakunya adalah analogi dari asam amino. Ya kan? Kita butuh asam amino buat untuk apa? Protein. Sama asam amino kan ada 20 jenis, banyak. Ada banyak kan jenis dari asam amino. Sama begitu juga dengan bahan baku rumah. Kita butuh semen, kita butuh pasir, kita butuh kaca, kita butuh kayu dan lain-lain. Kan banyak jenis jenis dari bahan baku yang dibutuhkan. Itulah asam amino. Terus asam amino ini kan nggak bisa tiba-tiba datang gitu aja, ya kan? Asam amino itu butuh truk transport. Siapa truk transportnya? Nah, truk yang mentransport si asam amino ini kita kenal juga dengan nama tRNA. Perhatiin T ini truk maksudnya. Jadi kayak gitu. Maka kita bisa analogikan proses untuk ngebangun rumah yaitu dengan sintesis protein. Pertama kita butuh blueprint. Blueprint ini kita fotokopi, kita bagikan ke kuli. Nah, kuli itu kan butuh bahan bangunan. Siapa yang kasih bahan bangunan? Yaitu truk. Truk yang ngebawa bahan baku. Sama di sini. Kita mau sintesis DNA, kita butuh blueprint, yaitu DNA. DNA-nya akan kita fotokopi, kita transkripsi, atau kita fotokopi menjadi mRNA. mRNA ini kita kasih kemana? Kita kasih ke ribosom sebagai pekerjanya. Nah, ribosom butuh butuh bahan baku. Siapa yang bawa? Yang bawa tRNA. Seperti itu. tRNA yang bawa bahan bakunya. Oke, seandainya udah selesai, ribosom akan mengenali suatu situs yang kita kenal dengan nama stop codon, yaitu kode OAG, UAA, atau UGA. Di sini, stop codon ini, perhatikan bahwa proses terminasi dan elongasi ini sebenarnya cukup mirip pada prokariot dan eukariot, sehingga tidak perlu dijelasin dua kali, karena prosesnya mirip-mirip aja. Pada proses terminasi, suatu release factor, perhatikan release factor ini adalah protein, bukan asam amino. Jadi release factor ini adalah suatu protein yang memiliki uh, struktur yang bisa mengenali mRNA. Jadi, release factor ini akan menempel pada stop codon. Dan si ribosom akan menyadari bahwa dia nggak bisa apa, nggak bisa ngebikin peptide bond, ya kan? Karena nggak ada peptide, nggak ada asam amino yang bisa dibentuk peptide bond. Nah, si stop codon ini, si release factor ini akan membuat si tRNA ini lepas, ya kan? Karena dia udah lepas, maka si release factor ini juga menginisiasi pelepasan dari si ribosom. Dan kemudian si ribosom terlepas. Dengan ginilah kita dapat produk polipeptida bebas. Polipeptida bebas ini akan selanjutnya diproses akan diproses lebih lanjut pada proses tahapan selanjutnya yang akan kita bahas nanti dan ribosom terlepas. Baiklah, sejauh ini kita udah bahas tentang ekspresi gen secara sederhana. Sebenarnya masih banyak lagi detail yang bisa disebutkan di sini, kayak misal ini proses inisiasi itu ada banyak proses regulasinya dan lain-lain, juga proses translasi juga itu eh, banyak regulasi dan modifikasi yang bisa kita bahas di video selanjutnya. Tapi untuk sekarang inilah proses dasar dari ekspresi protein. Semoga bisa dimengerti. Saya mohon maaf bila ada salah kata dan kesalahan lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton.